Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengambilan titik akupuntur berdasarkan letak penyakit. Berdasarkan apa? Berdasarkan letak penyakit. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini ada titik jauh, titik dekat, dan titik lokal. Disebut titik jauh itu karena titiknya berjauhan dengan area yang bermasalah atau area yang sakit. Jadi disebut titik jauh karena dia berada berjauhan dengan area yang sakit. Contohnya yang bermasalah wajah, yang diakupuntur tangan. Ya kan, tangan dengan wajah jauh banget itu. Nah, itu ya. Kemudian yang bermasalah hidung yang diambil di kaki misalnya, itu jauh, tetapi itu bisa menjadi solusi. Misalnya pada kasus-kasus tertentu. Misalnya gini, ada orang kena penyakit namanya moon face. Moon itu apa? Bulan. Face wajah. Jadi ibu-ibu kalau suaminya bilang wajahmu bagaikan rembulan, sebenarnya dia lagi ngatain tembem banget sih gitu ya. Atau dia ngatain bulet banget sih jadi orang gitu ya. Nah, itu moon face, penyakit moon face, autoimun ya, sehingga wajahnya terlihat membulat, bengkak. Nah, itu kan nggak bisa diakupuntur itu, Bu. Nah, kalau seperti itu maka bisa pengambilan titiknya dari titik jauh. Titik jauhnya bisa diambil di kaki atau tangan. Contoh di sini, untuk keluhan wajah atau muka, maka di tangan diambilnya di LI3. Nah, itu ya. LI3 itu di mana? Di sini nih. Ini LI3 nih, Pak. Yang sela-sela. Nah, di sela-sela ini. Jadi ini ada batas ruas terakhir tulang jari telunjuk tangan kita itu. Nanti ada cekungan di sini nih, LI3 nih. Untuk keluhan yang berhubungan dengan wajah. Coba teman-teman jarinya disatukan gini. Nah, satukan gini kan. Kemudian ibu jarinya itu ditaruh di situ. Di LI3-nya. Ditekan. Apa rasanya, Pak? Nah, ini ya. Atau gini nih. Gini nih. Nah, nih. Sakit ya? Nah, ini. Ini kan jari telunjuk nih, jari telunjuk, kan ada ruas terakhir tuh. Yang cekungan ini nih, Pak, cekungan, bukan yang atas tapi yang bawah cekungan. Nah, itu. Nah, di ini. Itu penusukannya tegak lurus ke dalam gini ya, ke dalam satu cun. Penusukannya. Satu cun ke dalam. Pengambilannya tapi dari samping. Itu antara garis hitam putih nggak sih? Ya, garis antara garis hitam putih. Penusukannya ke arah dalam ya, ke arah dalam. Ya, dia masuk ke sini, ke dalam itu. Kalau pengambilan kita benar satu cun bisa insyaallah. Dalam ini karena ini dalam, ya. Nah, ini untuk keluhan yang terjadi pada wajah. Ya, pada wajah. Contohnya bel palsi. Wajah mengalami bel palsi, maka bisa diambil di sini. Atau moon face. Tapi kalau wajah standar aja nggak bisa. Ya. Nah, ini jadi di sini, Pak. Nah, ini ya, terasa sakit nggak, Pak? Sakit ya, ini untuk gangguan pada wajah. Jadi yang di sini ditekan terasa sakit berarti wajahnya standar aja nih. Atau diambil di ST43 pada kaki ya, ST43 pada kaki. ST43 itu ada di punggung kaki. Ada di punggung kaki. 43. Oh, bukan, 43 kan di antara sela-sela itu ya. Sela-sela jari telunjuk sama jari tengah, di tengah-tengahnya itu kaki ya. Yang kemarin kita buat praktek lambung, gangguan lambung. Itu ST43. Jadi bisa mengambil dari titik dekat, titik jauh.
Titik jauhnya ambil di LI 3 atau ambil di ST 43. Titik dekatnya ambil di TU 20. TU 20. TU 20 itu kalau kita tarik dari kepala itu di tengah-tengah ini, Pak. Di belakangnya si sencung. Kalau si sencung kan kita tarik ke atas gini ya. Nah, kalau TU 20 itu dia nariknya miring ke atas, nanti ketemu sama ubun-ubun. Nah, ubun-ubun. Ini TU 20, tempat keluarnya nyawa. Nah, itu ya. Di sini nih. Nah, di sini nih TU 20. Jadi dia agak miring ke belakang. Kalau si sencung kan dia kita tarik ke atas ya. Tarik ke atas. Nah, dia agak ke belakang sedikit. Ini miringnya ke mana? 25 ya? Apa? TU. Ya TU kan tadi udah kita bahas TU 1 itu tadi. Ini nusuknya miring ke belakang. Ini meridian TU. TU itu kan dia mengalir dari bawah ke atas. Berarti ke ini Bu, ke depan. Ya. Kemudian titik lokalnya ambil di TU 23 dan tayang. TU 23 itu di mana, Pak? Coba kita lihat, Pak. TU 23. Ada yang hafal nggak? Meridian TU. Oh, di bawah ini dagu. Enggak. Oh, TU 23 itu di sini ya ternyata ya, di depan sini, Pak. Nah, di sini. Dia ada 2 cun di atas garis rambut. 2 cun itu berarti 3 jari di atas garis rambut, itu nanti ada TU 23. Ini kan batas garis rambut nih. Nah, kalau yang botak dari mana gitu. Nah, di sini nih. Ya. 2 cun. Sakit ya di sini ya, Pak? Coba, Pak, dipegang, Pak. Penusukannya miring ke arah depan. Kemudian miring ke depan. Lalu tayang itu di mana, Pak? Nah, ini kan ada Yintang, ada Yuyao, ada tayang. Tayang itu di ujung alis ini nih, tayang. Kiri kanan. Kepala untuk gangguan kepala ambil di SJ5, GB43 dan lain sebagainya, teman-teman baca. Lalu ini gangguan pada leher belakang. Wah, ini luar biasa ini. Gangguan pada leher belakang kita ambil di SI3. Leher belakang itu di mana, Bu? Berarti mungkin di ini ya, gangguan pada misalnya bukan, Pak, leher. Mungkin lehernya kaku, pegel gitu kan. Kaku atau pegal di leher belakang ini ambilnya di SI3. SI3 itu kalau kita menggenggam nanti ada tonjolan di sini nih. Ya, tonjolan ini, Pak. Nah, menggenggamnya ada tonjolan nih. Ada yang menonjol ini SI3. Nah, ya nih, ini SI3. Pengambilan titik di situ untuk gangguan pada leher belakang. Ini. Jadi kalau ada orang tengeng, cengeng atau lehernya kaku gitu kan. Nah, ini pengambilannya bisa di sini. Bisa dilakukan di sini, di akupressor. Nah, jadi kita genggam tangannya digenggam, nanti kemudian ada tonjolan. Ada tonjolan di sini. Nah, tonjolan inilah yang disebut dengan apa? SI3. Nah, ini. Sakit teman-teman ya, ternyata. Nah, nih. Titik ini juga untuk melancarkan ASI pada ibu menyusui. Titik utama melancarkan ASI. SI3. SI itu apa? Small intestine. Ini hati-hati loh, kadang-kadang pertanyaan kayak gini waktu ujian keluar kadang-kadang tuh. Titik untuk melancarkan ASI adalah gitu kan. A.
SI 3, B LI 3, C KI 3. Hayo lo bingung kan? Itu ngancing aja nih. Terkadang-kadang keluar. Jago pressure. Ini di sini Pak. Sakit nggak Bu? Nah, cara memijat akupressor sebenarnya akan kita bahas minggu depan ya, tapi nggak apa-apa kita kasih bocoran dulu. Jadi mijat akupressor itu caranya ditekan, kemudian temukan dulu, baru diuyel-uyel, gitu ya. Jadi ditekan dulu ke dalam, baru diuyel-uyel, itu dia baru terasa. Ya angin berarti ya, kemudian angin. Jadi kita tekan dulu Bu, tekan dulu ke dalam. Ini kan SI 3 nih. Tekan dulu ke dalam, itu udah keluar aja jeniprit ya. Terus kalau udah, kemudian kita uyel-uyel. Waduh, enak banget, mata langsung terang. Ini ya, SI 3. Nah, logikanya gimana Pak? Logikanya gimana? Lehernya ada di mana? SI 3-nya ada di mana kan gitu ya? Logikanya begini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal dulu, berkenaan dengan titik meridian, bahwa meridian itu berupa jalur, kita menyebutnya saklar gitu kan? Saklar. Saklarnya di sana, lampunya di sini gitu kan? Nah, jadi itu masuk akal. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya. Jadi begitu. Kemudian ada lagi mana tuh? BL66. BL66 itu di kaki. Ya, nanti teman-teman cari sendiri posisinya ada di mana. Lalu titik dekatnya ada di BL11, titik lokalnya ada di GB20. Teman-teman bisa cari di situ. Selanjutnya gangguan pada anus. Nih bagian bawah nih Pak, paling bawah sendiri. Anus. Penyakit yang terjadi pada anus itu biasanya apa? Ambeien. Ambeien, wasir, itu gangguan yang terjadi pada anus. Maka teman-teman bisa ambil di titik BL57. BL57 ya. BL57 itu letaknya ada di mana? Letaknya ada di tengah-tengah betis. BL57. Gangguan yang terjadi pada anus. Makanya dia bagus untuk misalnya gangguan ambeien, kemudian turun berok, itu bisa. Lalu BL30. BL30 itu di tulang ekor. Ini tulang ekor nih Pak. Nah, ini tulang ekor ya. Nah, nanti samping kanan kirinya. Teman-teman bisa lihat di acu point index ya. Di samping kanan kirinya itu ditusuk. Nanti ada ketemu dengan BL30 di situ, ditusuk kanan kirinya. Di pantat ini ya? Iya, di pantatnya. Untuk gangguan pada anus. Lalu titik ke lokalnya. Titik lokalnya ada di tuk 1. Jadi stimulasi pada tuk 1 itu bisa memperbaiki kondisi yang terjadi pada anus, ambeien. Kemudian ada BL35. BL35 itu di bawah tulang ekor. Jadi ini tulang ekor nih. Ini tulang ekor. Kalau BL30 tadi kan di samping ya. Di samping. Kalau BL35 itu dia di bawah, di area bawah dari tulang ekor itu. Berarti udah hampir anus itu ya. Iya, udah dekat, benar-benar dekat dengan anus. Makanya disebut dengan titik lokal. Titik lokal. Jadi teman-teman bisa ambil titik-titik di situ ya. Banyak kasusnya ambeien ini. Banyak kasus ambeien banyak. Kasus pinggang nih kalau belum nih. Kasus pinggang. Siku kalau untuk telinga apa sih ininya tuh pecah ya telinga. Gendang telinga. Keluar darah kan banyak keluar darah itu gimana penanganan? Kalau sudah sampai pecah ya udah nggak bisa sebenarnya itu. Dokter. Kita udah nggak bisa, bukan ranah kita lagi tuh, mungkin operasi ya. Tapi kalau dioperasi pun wallahu alam. Karena selaput gendang telinga itu dia apakah bisa meregenerasi apa enggak saya nggak paham.
Bisa nggak kira-kira? Kayaknya nggak bisa ya. Beda dengan luka. Misal luka, kita terluka nih, kena sobekan sehingga berdarah, maka sel darah putih itu akan membuat jaring-jaring baru sehingga lama-kelamaan lukanya menutup. Tetapi itu tidak terjadi pada selaput gendang telinga. Jadi nggak bisa kalau udah sobek ya sobek. Kalau dia ada pendarahan segera dibawa ke dokter. Gangguan pinggang, Pak, gangguan pinggang. Biasanya sering ini, kemarin kita ada baksos di Depok, itu hampir rata-rata permasalahan ibu-ibu itu apa? Pinggang. Bahkan ada seorang ibu yang datang ke kita, dia bilang, "Pak, saya habis jatuh dari motor 4 tahun yang lalu, tapi sekarang tulang ekor saya itu sakit banget rasanya." Masya Allah, itu kemudian Padahal 4 tahun yang lalu. kita terapi di kiropraksi itu alhamdulillah bagus. Nah ini ya, untuk pinggang itu ambilnya di SI 6, lalu di BL 40. Nah, BL 40 di GB 25, BL 18 dan BL 23 untuk titik lokalnya. Nanti titiknya di mana teman-teman bisa cari-cari sendiri.